sama mungkin di akhir ada multiple choice-nya juga. Nah, oke kita langsung aja ke soal pertama. Jadi yang pertama di sini ditanyakan kira-kira seseorang yang dia bisa dapat benefit juga dari public goods dan dia tuh gak bisa diganggu buat dapetin benefit dari si barang itu juga. Nah, kira-kira ini kita namakan sebagai apa? Di sini itu seperti yang kita tahu ada 4 kategori dari public goods. Ya, yang pertama ada rival sama excludable, lalu kebalikan juga rival sama non excludable. Lalu buat yang ini dia masuknya kemana? Yang ini masuknya ke yang non rival ya. Nah, jadi kenapa kita sebutnya non rival? Karena bagi si barang itu tuh semua orang bisa mendapatkan benefit barang tersebut tanpa ada gangguan orang lain. Kalau misal contohnya, ini kalian harus paham juga ya, apa bedanya rival sama excludable. Kalau yang rival, misalnya dalam satu kelas, itu orang-orang di satu ruangan itu gak harus bersaing buat menghirup udara di ruangan itu gitu. Nah, kalau yang excludable, itu tuh, misal kamu ada 2 orang, misal kamu sama teman kamu itu, yang satunya menghirup udara, yang orang kedua, itu kamu nggak bisa halangi dia buat ikut menghirup udara yang sama. Itu namanya excludable. Nah, buat yang ini, di soal yang pertama itu kita kategorikannya sebagai non-rival. Ini itu. Nah, selanjutnya mungkin kita masuk ke yang jawaban kedua. Pertanyaan kedua. Di sini kira-kira cara buat kita bisa mengatasi adanya eksternalitas itu apa? Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu, itu pajak itu bisa sebagai salah satunya. Terus subsidi juga, misal subsidi ke perusahaan untuk mengurangi emisi itu bisa. Dari regulasi maksudnya kayak aturan pemerintah yang buat undang-undang langsung ke perusahaan pembuat polusi untuk mengurangi emisinya gitu. Terus buat yang private bargaining, ini yang bisa kita pelajari ya. Ini nama lainnya tuh yang gini, cost theorem. Itu bisa bisa juga. Jadi buat yang nomor dua, itu jawabannya semua jawaban, baik itu pajak, subsidi, regulasi langsung atau aturan langsung, dan negosiasi, itu jawabannya benar. Jawabannya bisa kita gunakan sebagai eh, cara mengatasi eksternalitas. Itu ya. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke yang nomor tiga. Yang nomor tiga sendiri itu tentang kuasa teorem kan. Di kuasa teorem, misal ada eksternalitas dan bagi kuasa teorem sendiri, cara biar dia bisa efisien untuk dilakukan tuh gimana gitu. Nah, di sini misal yang A itu menggunakan aturan langsung. Kayak kita lihat dulu. Yang B itu dengan penggunaan pajak, yang C itu dengan penggunaan subsidi, yang D itu menggunakan tanpa menggunakan aturan pemerintah. Nah, jawabannya yang mana? Buat yang ini itu yang benar yang D. Kenapa yang D? Karena Cosetelem itu bagusnya terjadi hanya antara orang yang buat polusi sama orang yang terkena polusi itu sendiri. Itu misal dalam kasus polusi ya. Tapi kalau misal yang lain juga eksternalitas, misal yang ada ruang kelas praktikum sama di sampingnya itu ada konser BFF gitu. Nah, bagi keduanya buat Cosetelem terjadi bagusnya
si negosiasi terjadi di antara kedua pihak itu aja, kayak gitu. Jadi tanpa ada intervensi pemerintah, kayak gitu. Itu buat yang nomor 3. Sebelumnya ada yang mau tanyain nggak sampai nomor 3? Kalau nggak ada, mungkin kita hold dulu ya. Kebetulan di aku lagi azan. Nah, oke, kita lanjut aja ya. Lanjut berarti sekarang ke nomor 4. Di nomor 4 itu diketahui kurva salah satu industri gitu. Nah, di sini kira-kira dengan adanya kehadiran eksternalitas, di sini ya adanya eksternalitas kira-kira dia harus produksi di titik yang mana. Nah, sebenarnya di sini aku gak bingung ya. Soalnya di soal yang aku dapat tuh ada yang tiba-tiba ada kurva MSC-nya, ada yang nggak ada juga. Tapi kita lihat dulu aja kemungkinannya nanti kira-kira kayak gimana. Tapi kan kalian udah tahu ya kalau misal buat profit maximizing firm itu kondisinya ketika P sama dengan MC. Berarti kalau misal dia nggak ada MS ya di sini nih, si outputnya di mana? Outputnya ketika kurva ini, kurva harga atau MR sama dengan si MC-nya. Si MC-nya. Jadi dia akan produksi di titik key start kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ada MSC di situ, kan ada pertambahan ya. Karena MSC itu itu simpelnya marginal cost ditambah dengan external cost. Ada tambahan biaya akibat eksternalitasnya dan itu masuknya ke sini. Nah, kalau di sini kalau misalnya ada MSC maka kurva keseimbangannya akan geser. Dia akan menambah outputnya kalau di sini. Berarti dia bergeser dari key start ke key double start. Jadi kalau misalnya nanti kalian di soalnya itu lihat aja si grafik sebelah kanan apakah ada marginal cost atau enggak. Kalau nggak ada ya tinggal berarti kesamaan MC. Tapi kalau misal ada MC itu costnya sama. Tapi lihatnya berarti ketika price-nya sama dengan berpotongan di bersama dengan kurva MSC-nya di sini. Berarti kalau misal yang ini nih yang ada MSC itu dia produksi di titik kis double star-nya karena adanya eksternalitas kayak gitu. Nah, mungkin kita lanjut dulu ke yang nomor 5. Yang nomor 5 di sini ketika si mesinnya geser ke kiri, apa tipe dari eksternalitasnya? Kalau misalnya kita lihat dari sini, lihatnya dari mana? Kira-kira kita bisa tahu itu dari kita lihat MSC, MSC dulu. Nah, di sini kita bisa lihat di satu titik yang sama, di Kistar, dan MC-nya masih MC yang lama tanpa eksternalitas di sini, dia produksinya di sini. Nah, ketika ada MSC, kita lihat, kita tadi kurvanya ke atas, dia akan ada titik baru di sini sebenarnya. Di yang aku tunjukin di sini ya, maaf nggak bisa coret-coret. Tapi saya ada di sekitar sini. Kalau misalnya di sini, kita lihat dengan output yang sama, itu biaya yang dihasilkan itu lebih tinggi.
baik itu ketik MSC di sini dan ada tambahan lagi dari sini ke titik MSC-nya. Berarti kalau misalnya kita lihat dari situ ada eksternalitas dan eksternalitas negatif karena sifatnya menambah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan gitu. Jadi buat yang nomor 5 itu tipe eksternalitasnya adalah eksternalitas negatif kayak gitu. Nah, nah mungkin kita lihat juga ke yang enam masih dalam konteks yang sama itu ditanya kira-kira dengan adanya MSC dia harus pasang harganya itu berapa gitu ketika ada eksternalitas. Di sini kita bisa lihat kalau dia misal masih di harga yang sama ketika di MSC. Oh iya maaf. Berarti di sini tuh dia meskipun ada kurva MSC baru, ada biaya eksternalitas, tapi dia mau produksinya nah, kalau misalnya kayak gini, dia harus kayak gimana? Jawabannya adalah dia harus meningkatkan si harga yang dia terapkan. Kenapa? Karena itu tadi, yang dia hadapkan kan eksternalitas negatif ya. Berarti ada pertambahan biaya. Dan bagi perusahaan, biar dia jatuhnya nggak rugi banget, dia harus meningkatkan harga dari barang itu sendiri. Berarti nanti di sini, si Kickstarter itu harusnya sampainya di titik yang ini. Di titik yang berpotongan dengan kurva MSC dan di sini eh, bakal ada harga baru kelihatan kayak dari sini berarti ada peningkatan harga karena adanya eksternalitas kayak gitu. Nah kira-kira sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau positif ya, kalau positif itu berarti arahnya ke kanan ke sini ini contohnya ini kurva emisi positif. Kenapa? Karena dengan tingkat harga yang sama dia si social cost-nya biayanya tuh lebih rendah gitu. Ya, ya bisa dilihat juga dengan adanya eksternalitas positif si harga yang sama jumlah outputnya itu lebih besar dan hasilnya nanti profitnya juga bakal lebih tinggi juga. Itu sih biasanya eh kalau gak secara grafik kayak gitu ya misalnya berarti geser ke kanan. Setahu aku kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi? Oke, sama-sama. Oke, kalau misal gak ada pertanyaan kita lanjut lagi ya ke nomor 7. Jadi di sini tuh dijelasin ada asumsi tentang alokasi yang efisien. Nah, di sini kita lihat dulu semua perusahaan membayar harga yang sama untuk setiap inputnya. Oke. Yang kedua, itu si pasarnya atau industrinya bersifat kompetitif dan pasar terbuka. Dalam artian berarti nggak ada salah satu industri yang dominan gitu. Itu yang dijelasin di poin B. Buat yang poin C, semua perusahaan mencoba memaksimalkan profit masing-masing. Nah, buat yang ini kurang lebih lumayan gampang lah ya. Kayaknya udah pada kurang lebih paham apa yang biasa kita sebut atau biasa kita kategorikan sebagai efisien. Itu ada di tiga hal yang ini. Kalau yang labor intensif itu nggak mesti industri yang labor intensif tuh itu efisien. Karena ada juga yang dia pakai kapital intensif tapi efisien. Adapun yang pakai labor intensif juga dia efisien. Jadi yang ini belum tentu. Nah, oleh karena itu yang ketujuh itu jawaban lebih tepat adalah yang D, yaitu semua perusahaan membayar harga input yang sama
di pasarnya atau industri yang bersifat kompetitif dan semua perusahaan itu mencoba untuk memaksimalkan profit mereka sendiri. Itu ya. Terus buat lanjut ke yang nomor 8 tentang Pareto efficient condition gitu. Buat ini seperti yang kita pelajari di praktikum ya. Buat Pareto itu kondisi ketika udah nggak bisa lagi nih kita buat orang lain lebih baik tanpa ada trade off atau tanpa bikin orang lain itu lebih buruk gitu. Contohnya, contohnya misal di suatu wilayah itu mau dibangun jalan tol dan si jalan tol ini karena pemukimannya udah padat itu harus menggusur wilayah orang lain. Dan dari situ kita bisa tahu meskipun kita pengen buat kelompok yang guna pakai jalan tol yang bisa pakai jalan tol lebih baik itu tuh nggak mungkin buat dilakuin tanpa buat orang yang kegusur itu lebih baik. Jadi intinya ya ada trade off lah antara orang yang mau buat aksi atau kebijakan gitu misalnya tanpa membuat orang lain itu merasa dirugikan. Itu yang bisa disebut dengan Pareto efisiensi gitu. Itu kurang lebih ya ini ada di buku Cash and Fair, gitu ya. Nah, itu buat yang nomor 9 itu nah kondisi di mana semua pasar di dalam suatu ekonomi itu berada dalam kondisi keseimbangan yang simultan atau keseimbangan yang sama-sama di keadaan keseimbangan gitu. Ya, itulah. Nah, ini jawabannya yang general equilibrium. Kita lihat dulu dari yang partial equilibrium itu yang biasa kalian eh pelajarin ya di praktikum pada umumnya. Kayak kurva kiri dan kias biasa di suatu pasar gitu. Misal ini ada eh demand supply curve for nah ini misal yang ini di sebelah kanannya itu ada demand. Nah ini yang ini dulu yang dulu. Kalau yang ini misal yang ini doang ada kondisi demand supply itu namanya partial equilibrium. Tapi kalau misal ada lagi suatu keseimbangan di pasar lain, misal supply for misal yang sebagai variabel inputnya itu ada keseimbangan yang lain. Nah, biasanya di kedua pasar ini itu berada di keseimbangan yang sama, itu kita sebut sebagai general equilibrium. Karena bukan hanya mencakup salah satu pasar aja, tapi ada beberapa pasar lain yang berada pada kondisi equilibrium gitu. Itu ya buat general equilibrium. Nah, kemudian kita lanjut aja ke yang nomor 10. Buat yang nomor 10 ini ada lagi karakteristik dari pasar PCM atau perfectly kompetitif. Dan ditanya yang kecuali. Di sini misal yang A, dia ada banyak perusahaan, ini betul ya. Terus buat yang B, dia tidak bisa masuk atau keluar dengan bebas. Ya, ini mungkin bisa jadi salah, tapi kita lihat dulu. Yang C itu jumlah pembelinya itu banyak, ya ini betul. Terus buat yang D, itu nggak ada perusahaan yang bisa mengendalikan harga, ya betul. Karena kalau misalnya yang bisa mengendalikan harga kan yang monopoli ya, atau oligopoli. Lebih banyaknya yang monopoli. Terus buat yang ini produknya adalah homogeneous. Ini betul karena semua
individu atau ya semua aktor ekonomi di PCM itu menjual barang yang sama. Nah, di sini berarti jawaban yang kurang tepat adalah yang B. Karena di pasar PCM, ya udah jelas ya dari kasusnya dia punya banyak perusahaan, terus nggak ada yang bisa mengendalikan atau nggak ada yang dominan sama ya dengan barang yang dijualnya sama semua, ya tinggal si individu atau aktor ekonomi bisa masuk kapan aja ke si marketnya gitu, ke market PCM kayak gitu ya. Dari sini ada yang mau tanya nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Buat yang 11 tentang pendapatan ekonomi. Itu ada apa aja? Yang pertama ada profit, ada interest atau ya, misal bunga atau dividen juga yang bisa ada di finansial. Terus ada biaya sewa juga. Nah, di sini itu jawabannya adalah semua termasuk ke pendapatan ekonomi. Buat yang profit itu seperti biasa, profit yang didapatkan oleh perusahaan. Terus yang interest itu biasanya kalau misalnya kalian punya obligasi dan sukuk juga termasuk, itu kalian bakal dapat yang namanya interest gitu. Atau bunga deposito juga bisa. Kalau yang dividen itu bisa di financial eh, instrumen, misal di saham gitu. Itu yang bisa kalian dapetin dan namanya adalah dividen. Kalau yang rent itu biasanya kembali lagi ke sebelum UTS tentang circular flow. Bagi household itu kita kategorikan yang mempunyai sumber daya. Misal, dan dalam hal ini si rumah tangga itu mempunyai mesin ataupun lahan yang disewakan ke perusahaan. Nah, si timbal baliknya adalah si rent ini gitu. Jadi buat yang 11 itu jawabannya semua benar. Kemudian yang nomor 12 ini tentang apakah pengetahuan, pengetahuan tuh skill sama bakat itu yang dapat dari lahir kita kategorikan sebagai apa. Nah, di sini mungkin ini cukup spesifik, tapi sebenarnya mudah aja. Kalau yang ini tuh kita apa namanya kita simpulkan atau kita sebut dia sebagai human capital. Kalau definisi tepatnya gimana ya? Eh, Kurang tahu, tapi pada intinya si human capital itu sesuatu yang membentuk kapasitas dari si sumber daya manusianya. Misal kalian yang lagi studi sarjana nih, nah itu juga termasuk pembangunan atau peningkatan dari human capital itu sendiri. Kayak gitu. Itu buat yang nomor 12 ya. Kayak gitu. Oh, ini ada definisi formalnya ini dari Kesensor. Jadi ya bentuk dari kapital yang intangible dan dia tuh termasuk dengan skill terus pengetahuan lain yang bisa didapatkan dari edukasi ataupun pelatihan yang dia tuh bisa mendapatkan benefit atau iya nilai ke perusahaan saat waktu ke waktu ya kurang lebih itulah apa yang bisa kita sebut sebagai human capital. Terus buat yang nomor 13 kita lanjut. Buat nomor 13 ini di antara jawaban ini yang menunjukkan distribusi pendapatan itu yang mana? Dan jawabannya adalah yang A dan B. Buat Lorentz curve itu sebagai penunjuknya atau yang lebih bisa kita lihat distribusi pendapatannya. Misal berarti yang di persentil 20, berarti yang 20% paling bawah itu cuma dapat 3,6% pendapatan
suatu wilayah gitu. Misal Jawa Barat nih, si 20% paling bawah, paling rendah, itu cuma dapat 3,6% dari misal PDRB-nya sekitar 1 triliun. Itu cuma dapat 3% aja. Nah, buat yang 20% paling atas, itu bisa dapat sampai 57%. 57,2% lah gitu. Ya, segituan lah. Dari si 1 triliun itu. Jadi memang si Lawrence Curve ini bisa ngegambarin kira-kira dari 20% paling kaya nih di Jawa Barat itu dapatnya berapa gitu dari total kekayaan Jawa Baratnya kayak gitu. Dan si Gini Coefficient sendiri itu yang kemudian mengukur relatif antara eh, suatu suatu kurva ini, suatu wilayah ini yang biasa kita lihat sebagai distribusi pendapatan ya terhadap jumlah pendapatannya gitu. Kalau misal makin ke sini dia makin equal, yang semakin tesis semua itu unequal. Kalau itu ya. Oke, berarti buat yang ini, tapi jawabannya yang 13 itu A dan B. Nah, selanjutnya yang kita akan lebih lihat lagi, di Gini question kira-kira eh, ketika nilainya mendekati angka 1, kira-kira si distribusi pendapatannya bakal kayak gimana? Nah, buat ini, sebetulnya agak sedikit rumit ya dalam penggunaan bahasanya, tapi kita asumsikan dulu bahwa si yang pertama, maksud dari katanya itu less equal atau semakin nggak seimbang, tapi kayak semakin timpang lah. Berarti kalau yang misal ternyata yang lemmer ini artinya adalah semakin timpang, maka ya betul buat yang nomor 14 jawabannya adalah lemmer. Tapi mungkin ini perlu dikonfirmasi lagi ya, soalnya kadang bisa aja kita nanya ke dosen kira-kira artinya apa. Kalau emang si ininya agak aneh banget si katanya. Tuh, oke, kita lanjut lagi ke nomor yang 15. Buat yang nomor 15, ini karakteristik dari monopolistik. Dan di sini kita lihat satu-satu. Yang pertama itu jumlah perusahaannya banyak. Ini betul. Karena yang terbatas itu mungkin hanya misal model kuno atau model dua perusahaan, oligopoli yang hanya beberapa, ataupun yang monopolistik hanya satu. Yang monopolis itu hanya satu. Dan untuk monopolistik itu jumlahnya tetap banyak. Buat yang nomor dua dan no barriers to entry, ini betul juga. Karena di sini perusahaan itu bebas buat masuk ataupun keluar. Yang nomor tiga, nah ini yang jadi salah satu karakteristik unik di monopolistik, di mana si pasar ini mempunyai produk diferensiasi atau eh, atau ciri khas lah, atau kayak si barangnya itu dapat kita buat lebih unik, gak homogen gitu. Nah, buat yang empat, nama yang poin empat itu kontradiktif ya sama yang poin pertama. Jadi yang empat ini salah. Nah, buat yang nomor lima itu kurang tepat juga. Kenapa? Karena bagi monopolistik yang dia bisa masuk kapan aja dan jumlah perusahaannya banyak, itu kita nggak penting buat bikin strategi. Kalau yang diferensiasi ya mungkin iya, tapi strategisnya itu mengacu pada yang kalian pelajarin di game teori. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya kalian lihat di pasar oligopoli yang jumlahnya hanya beberapa, misal kita asumsikan ada 4 perusahaan deh. Si 4 perusahaan itu masing-masing dari mereka harus memikirkan gitu kira-kira si lawannya itu bakal kayak gimana nih. Takutnya nanti kalian kalau nggak dicurangi ya kalian bakal dibuat apa ya bilang, intinya bakal didepak lah dari si industrinya. Itu yang disebut sebagai strategic behavior. Jadi buat yang nomor 15 ini yang lebih tepat yang mana? Yang lebih tepat adalah yang A, ketika si jumlah perusahaan itu banyak, terus nggak ada barrier to entry sama adanya produk diferensiasi. Itu ya.
Nah, kemudian nomor 16 itu di antara ini kira-kira yang masuk ke dalam produk diferensiasi dan dalam hal pengiklanan itu apa? Kalau dalam hal ini mungkin kita bisa lihat ya yang lebih tepat yang mana. Ya tentunya yang lebih tepat yang di mana si iklan itu bisa memberikan informasi baik itu tentang kesediaannya, terus kualitas dari produk itu sendiri sama harga yang ditetapkan. Itu ya simpelnya. Ini enggak, ini belum di ya, itu ya simpelnya dari yang nomor 16. Sebelumnya ada yang mau tanya nggak sampai sini? Oke, kalau misalnya ada pertanyaan boleh di chat gua apa atau nge send bebas. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut dulu aja ya. Buat yang nomor 17, ini bagi perusahaan monopolistik atau pasar monopolistik dan dalam kondisi short run itu si perusahaan akan meningkatkan output ketika ya di sini kan harus ingat ya eh normal kita lihat dari tiga kondisi ketika MR lebih dari MC, MR sama dengan MC, lalu MR kurang dari MC ini udah lumayan umum kita ketahui ya. Nah di sini, nah dari sini aja kita udah tahu si perusahaan kalau misalnya dia ternyata masih bisa buat meningkatkan output, dia ada di mana? Dia ada di sini. Si perusahaan kondisinya memiliki marginal revenue lebih tinggi daripada marginal cost-nya. Buat yang ini berarti di, di level optimal. Itu ya. Buat yang ini simpelnya kayak gitu. Atau bisa kita lihat juga di sini nih, di kurvanya. Ini kan MR ya. Ini MR, ini demand, ini ATC, ini MC-nya. Kalau misal dia produknya di sini, produknya di sini, maka di output sebelum setelahnya itu bisa kita coba nanti hasil profitnya itu bakal tetap lebih tinggi ketika kita meningkatkan outputnya. Pada dasarnya di kondisi ini ya kalau perusahaannya menghadapi ML daripada MC, dia key-nya itu belum sampai ke titik yang optimal, ke titik di mana si profitnya itu udah gak bisa naik atau nggak bisa turun lagi. Kalau misal di sini, ya ketika dia meningkatkan output, masih ada profit sampai ke titik yang sudah optimal. Setelah optimal, kalau misal kalian nambahin output lagi, si profitnya bakal turun. Sehingga di sini, yang 17, jawabannya, karena dia kondisi yang ini, jawabannya yang ini. Marginal revenue itu lebih tinggi daripada marginal cost-nya. Berarti yang ini salah ya, ini udah optimal. Terus ini kurang tepat, ini juga kurang tepat ya. Jadi jawabannya tapi yang A. Terus buat yang lanjut ke nomor 18, yang monopolistik itu bisa menetapkan harga di atas marginal cost. Ya ini yang betul ya. Kalian bisa lihat juga dia berbeda dengan apa namanya tipe pasar PCM yang dia harganya horizontal, terus dia sebagai price taker. Kalau yang monopolistik itu bisa kita bilang dia bisa menetapkan harga meskipun nggak sekuat monopoli. Kenapa? Karena adanya produk diferensiasi. Kalau misal dia salah satu perusahaan punya kualitas yang lebih baik, diferensiasi yang lebih baik,
nanti secara relatif harganya itu bisa lebih tinggi gitu. Nah, di sini ya dampaknya apa? Kalau yang si supply sama si demand ini kurang tepat buat menggambarkan ya. Tapi kalau misalnya economies of scale itu biasanya kita analisisnya dengan skala, misal tapi ukuran perusahaannya. Kalau misal perusahaannya masih kecil, kita bandingkan sama perusahaan yang udah berkembang atau udah big company gitu. Itu kita analisisnya menggunakan economies of scale. Tapi kalau yang ini, ketika dia set harganya untuk P lebih daripada MC, dia bisa kita sebut atau dampaknya apa? Dampaknya ke inefisiensi pasar itu sendiri. Karena ya kalian tahu sendiri, kalau kondisi efisien itu ketika P sama dengan MC. Kalau aturan ini udah ter- tidak terpenuhi, ya nantinya hasilnya adalah inefisiensi. Kayak gitu. Itu buat jawaban nomor 18. Nomor 19 ini ada di buku sebenarnya. Dan secara intuitif kalian bisa lihat juga, ini kan kurva MC, ini kurva ATC, ini kurva demand, dan ini kurva si marginal revenue sendiri. Nah, biasanya kalian dapat profitnya itu di ketika berpotongan dengan titik demand-nya. Jadi di sini yang kalian dapetin dari pasarnya. Misal harga yang dapetin dari pasarnya, berarti harganya itu 7 gitu, harga jualnya. Dan kalian produksi di harga 500. Berarti profit kalian itu sebenarnya, revenue-nya itu 500 dikali 7. Nah, si biaya di mana? Biayanya ketika si Q ini, MS sama MC itu berpotongan dengan titik ATC-nya. Berarti kita bisa lihat di sini, si total cost-nya itu lebih besar daripada harga yang ditetapkan. Berarti si profitnya atau si luas ini, kita bisa hitung berarti 8 dikurangi 71 dikali 500. Berarti profit atau loss-nya itu 500. Tapi dari sini, itu bisa kita lihat ada indikasi kerugian. Mungkin aku share-nya dari ini ya, dari buku Cash and Fair. Nah, di sini si perusahaan ternyata dia rugi. Mungkin berbeda angka, tapi di sini kita lihat dia itu rugi. Kenapa? Karena si total cost-nya itu lebih besar daripada harga jual yang ditetapkan oleh pasar. Nah, dan kondisinya itu di short run atau long run. Kita bisa tahu kalau di monopolistik itu mengalami profit atau loss itu pas ketika kondisi short run ya. Soalnya kalau misalnya di kondisi long run itu umumnya pasar menghadapi zero profit, yaitu ketika ATC-nya berpotongan dengan demand-nya. Ya berarti harga jual itu sama dengan harga biayanya sendiri. Di payment AC-nya itu nol. Gitu ya. Berarti buat yang nomor 19 itu jawabannya yang short run dan dia rugi sebesar 500. Itu ya. Buat yang nomor 19. Oke, sama sini ada yang mau tanyain nggak? Oke, kalau nggak ada mungkin buat sisa soalnya aku serahin ke Willy ya yang di bakal lanjutin. Will? Halo, halo. Loh, ya, sok Will. 19 ya tadi terakhir ya. Ya, Oke. Gua aja yang share screen ya. ya, sisanya mana yang izin dulu. Oke. Belumnya udah kelihatan belum teman-teman untuk layarnya?
Udah, Kang. Sudah ya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya itu a branch of economics that use insight from psychology and economics to study decision making. Ini gampang ya, teman-teman. Ada yang mau coba jawab nggak? Di kolom chat aja di kolom chat. Yang A, Wisnu. Aska pusing katanya A juga. Wisnu lagi nyemangatin Harry. Oke. Bener ya Aska pusing dan Wisnu yang jawabannya itu A. Behavioral economics atau ilmu ekonomi yang mempelajari tingkah laku manusia. Nah, untuk yang ini sih nggak akan bahas dipanjang-panjang. Kita lanjut aja. Nomor 21, this is the advantage of positive aspect of MCM atau monopolistic competition market. Nah, ini coba lagi ada yang bisa jawab lagi nggak? Kira-kira jawabannya yang mana? Yang C, itu bagus Orin. Ya, terus yang lain C juga, Amir Adam C juga katanya. Oke, ya benar ya teman-teman. Jadi untuk yang nomor 21 ini jawabannya benar yang C. Kenapa yang C? Coba kita lihat yang A dulu ya. Yang A ini kan PCM dia ya. Nah, terus yang kedua dibilangnya low price. Bahkan sama katanya kan kalau di sini kan dibilangnya same as PCM. Ini salah ya. Karena si MCM ini masih punya market power. Sehingga P-nya gak sama dengan dengan P dari PCM gitu ya. Nah, terus buat yang C itu produk yang terdiferensiasi untuk semua selera konsumen. Nah, yang ini yang benar ya yang C. Karena kan seperti yang udah diajarkan bahwa monopolistik itu barangnya sifatnya terdiferensiasi atau memiliki keunikannya masing-masing lah istilahnya. Nah, keunikan masing-masingnya ini bakal berdampak positif untuk konsumen karena mereka bisa menentukan barang yang sesuai dengan selera mereka gitu. Untuk high profit sama dengan monopoli ini salah juga karena dia nggak market powernya nggak sebesar monopoli, jadi dia nggak bisa nyamain harga maupun nyamain profit kayak monopoli. Dan untuk yang E ini ya salah ya. Nah, ini tadi yang udah dibahas di sebelumnya, nomor 22, the ability of a firm in perfectly competitive market to increase price without losing all demand for its product is called. Mungkin ada yang bisa jawab teman-teman. Yang A, oke bener Aska Atarisva sama Amir Adam Ruswandi. Jadi jawabannya, yang A benar ya, market power. Jadi kalau di market power ini harus dicatat ya bahwa dia itu bakal berkurang ininya, demand-nya. Tapi nggak akan kehilangan semuanya. Jadi harus dicatat bahwa losing all gitu. Dia pasti berkurang. Kalau dia naikin harga, pasti permintaannya bakal berkurang. Cuman berkurangnya tidak akan menyebabkan dia kehilangan semua permintaannya gitu. Nah, terus lanjut nomor 23. Di bawah ini yang tidak termasuk diskriminasi harga. Yang A itu dibilang bahwa tiket untuk menonton film di teater yang memiliki different price di holiday gitu. Lalu yang B itu economy class ticket price bervariasi berdasarkan hari bookingnya. Terus yang C itu dibilang tiket tour yang bervariasi untuk lokal dan foreign. Yang D, the cost of ticket dari amusement park itu kalau nggak salah taman taman gitu ya artinya. Itu beda untuk adult dan children. Terus yang E itu the cost of staying at the hall berbeda untuk setiap ruangan. Kira menurut teman-teman yang diskriminasi itu yang mana? Ini Amir Adam jawab yang E. Aska bilang yang E. Una bilang yang E. Itu bagus bilang E.
Kenapa jawabannya yang E? Kecuali, oh iya, kecuali ini ada kecuali yang bukan price discrimination. Kira-kira kenapa teman-teman jawabannya yang E? Amir Adam yang B. Kenapa Amir Adam B? Jadi boleh kalau mau onik boleh ya teman-teman atau mau ngetik jawabannya juga. Kira-kira kenapa yang B atau yang E gitu. Karena tipe kamarnya beda. Ya, jadi benar ya teman-teman. Yang benar itu adalah jawaban yang E. Karena yang E ini menawarkan tipe kamar yang berbeda. Jadi ini bukan diskriminasi harga, tapi emang harganya aja yang berbeda karena kualitas yang ditawarkan mungkin dari tiap ruangannya berbeda. Jadi diskriminasi itu harus kita pahami ya bahwa diskriminasi itu kan hubungannya dengan kita membeda-bedakan sesuatu yang sifatnya sama gitu. Padahal dia yang kualitasnya sama atau sifatnya sama, tapi kita bedakan. Nah, itu namanya diskriminasi. Nah, dalam hal ini, kalau misalnya kalau misalnya ekonomi kelas tiket itu kan sebenarnya kualitasnya sama ya, kelas ekonomi, cuman dibedakan cuman karena harinya aja gitu, tapi kualitasnya sama. Sedangkan untuk yang ini kualitasnya memang berbeda gitu, jadi beda harganya, beda kualitasnya, jadi dia bukan diskriminasi harga. Oke, terima kasih tadi yang sudah menjawab teman-teman, untuk Sarah, untuk Una, Amir Adam, dan juga tuh Bagus Orin. Oh, Chelsea tadi jawabnya D. Rasis bener. Oh enggak, ini ada Bayu kok bilangnya rasis. Poli, perusahaan memaksimalkan profitnya dalam kondisi yang mana coba? Ini udah diulang berkali-kali nih. Harusnya sih nomor 24 udah aman ya. Ayo teman-teman, kira-kira yang mana jawabannya nomor 24? A, yang satu yang C. Alin capek yang C katanya. Una yang D. Ini yang mana nih yang bener nih? Banyak banget jawabannya. Yang C. Ini monopoli ya teman-teman, coba di ini lagi. Hari pasrah bilangnya C. Aduh, ini kok bisa beda-beda gitu. Jawabannya adalah salah satu dari lima opsi tersebut. Benar. Makasih banyak loh. Oke, jawabannya yang benar itu adalah yang D, teman-teman, untuk di monopoli. Nah, kenapa yang D? Karena di monopoli ini, tadi kan kita ngomong ada market power ya, dia punya market power, dan dia bisa menerapkan harga di atas MR sama dengan MC-nya. Nih, kalau gambarnya ini monopoli nih. Ini gambar monopoli. Ini kan MC-nya. Ini MR-nya, MR sama dengan MC itu ada di titik ini. Tapi dia bisa menerapkan harganya di sini gitu. Sedangkan kalau misalkan eh, yang ini yang sama dengan ini tuh lebih ke arah PCM teman-teman. Karena PCM itu dia bakal nerapin harga di titik MR sama dengan MC sama dengan P. Jadi bedanya monopoli dan PCM itu kalau monopoli dia ada di titik ini nanti P-nya. Kalau di PCM dia bakal di titik ini doang P-nya nih. Jadi P sama dengan MC kalau di PCM. Oke, kalau gitu di SG perasaan C. Perasaan aja kali ya. Oke, lanjut. Area ABC di bawah merepresentasikan, coba merepresentasikan apa? Coba. Welfare loss. Yang lain setuju welfare loss? A kayaknya. Ini kenapa jadi perasaan-perasaan terus nih? Yang A, kata Sarah A, kata Heri A, kata Amir Adam A juga. Ya, udah ya, yang ini jawabannya itu yang A, benar teman-teman. Jadi untuk yang kurva yang bentuk segitiga di bawah ini, yang ini segitiga kecil ini itu adalah welfare loss. Sedangkan yang segitiga atas apa coba?
segitiga atas, coba. Satu-satu, Adam. Iya, pelan-pelan, Adam. Consumer, yakin yang atas consumer. Ya, ya benar. Yang atas, segitiga atas itu adalah consumer surplus. Terus kalau yang kotak apa? Bagian yang kotaknya nih. Yang ini apa? Kalau ini kan consumer surplus katanya. Yang ini DWL. Kalau yang kotak apa? Persegi, hebat. Bukan persegi ya. Bukan consumer surplus juga. Bukan produsen surplus. Masih salah. Produser surplus kan yang ini. Bener ya produser surplus ya. Ini Vincent jawab profit. Ya, bener ya teman-teman. Buat yang kotak satu ini, dia itu adalah profit dari si monopolinya. Gitu. Jadi yang atas tadi adalah consumer surplus. Yang segitiga bawah. Segitiga bawah itu DWL. Yang kotak itu menggambarkan profit. Sini kira-kira setuju teman-teman atau ada yang nggak setuju? Bahwa yang atas itu consumer, yang bawah DWL, yang kotak profit. Setuju. Yakin nih, setuju nih. Ya udahlah ya. Nanti kalau ada yang nggak setuju, kabarin ya. Nah, lanjut. Ini terkait HI. Ini gampang ya, teman-teman. Buat HI, mungkin ada yang masih ingat cara ngitungnya gimana? Kalau nggak salah di SPrep ada ini. Ada hadiahnya. Ada e-wallet bagi yang menjawab. Boleh mungkin yang mau on mic, raise hand dulu, mau jawab. Kalau nggak salah dapat e-wallet di SPrep. Mau jawab, Kak, mau jawab. Siapa itu? Daniel. Boleh, Daniel. Gimana cara ngitung HI? Kalau nggak salah itu, kalau yang ini kan persenannya udah 50 ya, Kang. Berarti tinggal dikuadratin aja 50 kuadrat, terus ditambah 50 kuadrat. Kan 50 kuadrat tuh 2.500. Jadi 2.500 tambah 2.500, 5.000. Jadi jawabannya yang A. 50% itu market share-nya ya. Ya, betul, Kang. Terus HHI-nya AI-nya berarti tinggal sama dengan si market share-nya sama dengan dikuadratin. Market 50, share yang perusahaan satu, 50% angkat 2 ya, ditambah yang market share yang perusahaan satu lagi gitu. tambah 50%. Bentuknya persentase atau 50 aja? 50 aja sih, Kang, kalau nggak salah. 50 aja. Jadinya total 5.000 ya. Ya, Oke, ya aman bener kok. Terima kasih Daniel. Mungkin teman-teman James mungkin bisa dicatat namanya Daniel buat dikasih hadiahnya. Mas Bayu ya kalau nggak salah ya yang dari James. Ya, tolong catat itu tadi Daniel. Daniel di Gua Singa bukannya. boleh, Kak. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada selanjutnya itu dari apa nih? Game teori. Base dari table di bawah ini, statement yang benar itu adalah, nah, kalau game teori itu biasanya kalau aku ngajarinnya di praktikum, sejauh masih di PA itu gampangnya cuman kita perlu bulat-bulatin aja atau kita tanda-tandain aja. Misalnya, kalau di sini cara nyoret-nyoret gimana ya? Bukan. Ya udahlah ya. Atau kalau nggak dicoret-coret ditulis aja deh. Yang A katanya tidak punya dominan strategi gitu. Apakah benar yang A tidak punya dominan strategi? Kalau gitu kita lihat dulu aja kan.
Dibilang A tidak punya dominan strategi. Kalau misalnya B memilih strategi yang left atau strategi kiri, maka A akan memilih strategi yang top atau yang bottom. Ayo, menurut teman-teman, kalau B-nya memilih memilih strategi yang left, yang A bakal memilih strategi yang mana? Ayo, ini yang top. Wisnu lagi nyemangatin Harry. Terima kasih yang top. Ya, benar. Terus, ya Amir Adam juga benar ya. Terus selanjutnya, kalau yang B milih yang right, si A bakal milih yang top atau yang bottom? Bakal milih yang bottom. Ya, benar. Wisnu benar lagi. Nggak usah di caps lock ya, Wisnu. Nah, terus jadinya, apakah si A punya dominan strategi atau enggak gitu? Jawabannya gimana kira-kira? Punya dominan strategi nggak dia? Enggak, benar Harry pasrah. Naur apaan? Oke, jadi yang A itu nggak punya dominan strategi. Karena apa? Karena dia kalau B-nya milih left, dia milih yang top. Sedangkan kalau B-nya milih yang right, dia milih yang bottom. Jadi dia nggak punya strategi yang digunakan apapun yang dilakukan oleh musuhnya gitu. Berarti yang ini benar ya. Nah, sebenarnya kalau udah satu benar, harusnya benar. Harusnya udah cukup ya sampai situ. Tapi coba kita uji lagi. Yang B katanya tidak punya dominan strategi juga. Yang B itu kalau yang A milih yang top, dia bakal milih yang left gitu. Dan kalau misalnya si A milih yang bottom, eh salah deng, si B bakal milih yang right kalau si A milih bottom. Si B bakal tetap milih yang right kalau si A milih yang bottom. Berarti si B itu punya dominan strategi, punya dominan strategi, yaitu right. Oke, buat yang selanjutnya teman-teman kerjain sendiri aja lah nanti, dicoba-coba aja di rumah. Nah, terus selanjutnya nomor 29 itu mirip-mirip sama yang nomor 28 tadi, di mana ditanyanya apa pernyataan yang benar lagi. Yang firm A dan firm B semuanya keduanya tidak memiliki dominan strategi, benar atau enggak? Hmm, benar atau enggak nih yang A, bagian A, opsi A. Ayo, teman-teman, boleh sambil dikerjain di rumah, ngerjain di kertas. Kira-kira yang A benar atau hmm, kira-kira yang A benar atau salah? Ya, kayaknya udah yang C. Amir Adam langsung jawab yang C katanya. Ya, jadi benar yang dibilang Amir Adam, jawaban yang benar itu adalah jawaban yang C. Jadi kedua firm memiliki dominan strategi. Dominan strateginya apa itu Amir Adam? Kalau boleh tahu? Ya, advertise. Oke, terima kasih Mas Amir Adam. Boleh nih, James dicatat nih Mas Amir Adam juga nih. Hadiah-hadiah kecil-kecilannya. Nah, kita lanjut lagi nomor 30 itu masih sama di bagian game teori juga. Karena masih sama, ini ini aja ya, kerjain sendiri aja dulu coba. Nanti kita tanya di akhir, kira-kira jawaban yang benar apa. Boleh teman-teman lihat dulu aja di chatnya. Oke, kita lanjut. Untuk yang selanjutnya itu informasi yang tidak balance di antara buyers dan seller akan menyebabkan, coba sana dulu orang lagi bahas. Yang A benar, menyebabkan adverse selection. Jadi eh, informasi, wah itu bagus, santai santai itu bagus santai. Bener-bener ya.
Jadi jawabannya yang A, menyebabkan adverse selection. Urutannya gimana? Urusannya itu, urutannya itu terjadi, jadi di awal kan ada ketidakseimbangan informasi. Misalnya di dalam hal ini antara penjual penjual mobil dengan pembelinya. Nah, penjual mobilnya kan punya informasi yang lebih lengkap, sedangkan pembeli mobil tidak punya informasi yang lebih lengkap. Nah, nanti penjual mobil itu bakal ngejual mobil yang paling nguntungin dia doang kan, bukan yang berdasarkan kualitas yang terbaik. Nah, bisa jadi nanti si pembeli mobil ini salah menentukan pilihannya karena dia tidak punya informasi yang lengkap gitu. Ya kurang lebih gitulah untuk adverse selection. Nah, selanjutnya kita akan bahas yaitu proses dari pembeli dan penjual untuk mengkomunikasikan kualitas dari produknya. Biasanya disebut A itu barter, market targeting. Ih, keren. Keren, 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 keren. Jawabannya salah. Kok pada jawab market targeting? Oh, market signaling yang C ya. Bener, bener, bener. Jawabannya benar ya. Jawabannya benar ya. C, market signaling. Untuk barter mah kalian pada tahu lah ya, barter apaan. Market design ini kurang tahu apaan. Desain. Ya, maaf, maaf, maaf. Oke, jadi benar jawabannya untuk market signaling. Nah, dalam hal ini kita kalau di pasar tenaga kerja juga bisa melakukannya. Misalnya dengan PG yang ngebak. Misalnya dengan market signaling itu kalau misalnya kita kerja itu dengan sertifikat dan segala macam yang kita punya gitu. Atau ijazah kita juga misalnya ijazah kuliah misalnya kan itu bakal dipakai sama perusahaan buat buat sebagai market signal bahwa kita tuh sebenarnya punya ilmunya gitu. Walaupun belum tentu juga ya. Nah, untuk barter tadi Wisnu pura-pura nanya ya barter itu apa katanya. Nggak mungkin lah nggak tahu barter. Nah, ini kemarin kalau boleh tahu teman-teman waktu di LMS ada ngerjain short answer nggak atau semuanya ngerjain PG doang? Atau ada yang ngerjain esai? Ada ya? Di UTS ada ya? Oke. Berarti kalau di UTS ada kita coba jawab lagi. The demand curve bla 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 nomor satu ini coba kalau ada yang bisa jawab nomor satu kira-kira jawabannya apa? Monopolistik. Siapa tadi yang jawab monopolistik itu? Aska. Monopolistik. Dia less elastic than the demand curve case by perfectly competitive. Oke, benar, Aska. Terima kasih banyak Aska. Mungkin jawabannya benar. Yang ini adalah mono eh monopolistik. Nah, monopoli juga bener nggak sih? Kalau monopoli itu dia sebenarnya nggak punya demand curve, Wisnu. Kalau di PA ini kita ngajarinnya. Karena apa? Karena eh nggak punya supply curve, salah, kebalik. Nggak, benar, benar, benar. Wisnu bener kok. Dia tuh nggak punya supply, bukan nggak punya demand. Jadi bener juga sih sebenarnya monopoli juga bisa dibilang eh, lebih less elastik daripada eh, pasar-pasar lainnya. Mungkin dia yang paling less elastik dibanding yang lain gitu. Benar Wisnu. Nah, tapi kalau jawabnya di LMS kemarin harusnya caps lock semua kalau nggak salah itu. Monopolistik. Soalnya si sistemnya bacanya kalau caps lock baru bener gitu. Nah, lanjut. Tadi aku caps lock ditabok. Oke, kita lanjut. Nomor dua itu the Carnot model shows bla 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 bla. Kira-kira ada yang bisa jawab lagi nggak? Nomor dua. Dia itu lebih banyak dari siapa gitu. Oh iya benar. Aska dari monopoli. Ini Aska benar lagi. Jadi buat urutannya itu sebenarnya
bisa dibilang P yang paling tinggi itu, P tertinggi ada di monopoli. Untuk Q terendah yang dihasilkan dalam suatu pasar itu ada di monopoli juga. Nah, urutannya tuh pertama monopoli, keduanya duopoli, lalu ada oligopoli. Oligopoli, olinya make I atau make Y ya? Y. Oligopoli, MCM, dan yang terakhir PCM gitu. Jadi urutannya tuh kayak gini teman-teman buat jumlah key-nya. Jadi jumlah key terendah itu ada di monopoli, terus ke duopoli, ke oligopoli, MCM atau monopolistik, dan yang terakhir ada di PCM yang paling banyak. Kita lanjut aja buat nomor 3. A concentrate market cost price to be above marginal cost and output at the titik-titik efisien level. Kira-kira menurut teman-teman jawabannya apa? Di bawah efisien level. Mari kita lihat kunci jawabannya. Ya, benar ya. Jadi untuk nomor 3 ini, konsentrasi pasar menyebabkan harga di atas marginal cost dan output at the level di bawah level efisiennya gitu. Kenapa gitu? Oke. Jadi buat yang nomor 3 ini, itu tuh kalian bisa lihatnya dari si kurva ini juga gitu. Jadi efisien level itu kan P-nya ada di titik yang ini sebenarnya. P-nya ada di titik ini dan Q-nya ada di titik ini juga gitu. Jadi kalau dalam PCM, jumlah key-nya itu ada di sini, teman-teman. Nih, kan yang paling efisien tuh kan adalah PCM. Nah, jumlah key-nya itu ada di sini. Tadi dibilang dalam soal itu, market yang terkonsentrasi dapat menyebabkan harga berada di atas marginal cost-nya dan output titik-titik-titik kan katanya. Nah, karena dia bisa punya konsentrasi pasar yang tinggi misalnya, jadi kan dia punya market power istilahnya. Nah, dia bisa nerapin harga di sini. Kalau dia nerapin harga di sini, maka key-nya hanya segini gitu. Jadi harusnya efisien levelnya ada di sini key-nya, tapi dia nyerapin key-nya jadinya ada di sini gitu. Hanya jawabannya yang below. Oke, 2 soal lagi terakhir. Saat monopolis merubah satu, jadi ada kalau monopolis itu bisa single price, bisa price discrimination. Itu akan mengurangi titik-titik surplus gitu. Kira-kira apa teman-teman? Tadi kan kita udah bahas di sebelumnya terkait konsumer. Konsumernya kok makin tanda tanya? Konsumer apa? Konsumer, Aska, atau yang lain? Konsumer juga setuju nggak? Ya benar ya Aska ya. Jadi tadi kan dibilangnya di sini saat monopolis merubah harga dari single price ke price discrimination itu akan mengurangi titik-titik apa? Nah, itu akan mengurangi yang namanya consumer surplus. Tadi kan kita bilang bahwa segitiga atas itu adalah consumer surplus. Jadi, teman-teman, kalau dia melakukan price discrimination, dia itu bukan menerapkan harganya bukan hanya di sini aja, tapi di semua titik dari titik A ke titik D ini, dia bakal jual semua di harga yang berbeda-beda gitu. Nah, ini tuh bakal nyebabin si consumer surplusnya berkurang gitu. Jadi mungkin kalau price discrimination kira-kira seperti itu. Consumer surplus. Oke, selanjutnya yang terakhir, at Gini koefisien yang mendekati 0. Nah, ini pertanyaannya mana? Pada koefisien Gini semakin nilainya mendekati 0, maka distribusi pendapatannya semakin, oh ini tuh harusnya titik-titik. Semakin apa kalau mendekati 0 koefisien Gini? Semakin merata. Ya benar Aska ya.
Jadi koefisien itu kan dari 0 sampai 1. Satu itu menggambarkan perfect inequality, sedangkan 0 menggambarkan perfect equality. Jadi merata atau equal. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman terkait, atau yang tadi ada yang jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak yang soal mana yang belum kejawab tuh? Yang ini nih, yang nomor 30. Ini tadi ada yang jawab nggak? Ini mah sama soalnya. Nggak ada. Kayaknya udah lelah juga. Oke, kalau gitu ada yang mau bertanya mungkin teman-teman terkait ke UAS ataupun tentang soal-soal yang tadi dibahas, atau mau bahas materi lain juga boleh. Silakan ditunggu ya. Sampai jam berapa, James, kira-kira? Ditunggu. Kang, UASnya ntar tuh dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Kalau UASnya kemungkinan besar pakai bahasa Inggris sih sejauh ini. Biasanya kita selalu soalnya pakai bahasa Inggris. Kalau di IE ini. Kemarin teman-teman waktu ngerjain UTS bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kemarin sih pas UTS Indo. Oh, Indo ya. Campur. Oh, dia Jaksel gitu, dicampur-campur. Ada Inggris, ada Indo. Ya, sebenarnya kalau teman-teman mau belajar bahasa Inggrisnya dibuat istilahnya latihan lah gitu. Teman-teman bisa sambil baca bukunya aja, sambil baca buku, sambil baca materi, sambil belajar bahasa Inggrisnya gitu. Karena kalau di YE ini sebenarnya bahasa Inggrisnya itu tuh lagi gitu yang dipakai tuh. Beda lah kalau kita baca novel Inggris itu kan banyak banget kosakatanya. Kalau di buku itu, buku materi biasanya cepat dimengerti juga. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kalau jawaban short answer boleh pakai bahasa Indo nggak, Kang? Itu kayaknya tergantung soalnya deh. Soalnya cuman seharusnya sih ya, seharusnya ini dosen meriksa lagi di LMS-nya. Soalnya kan kalau di sistem LMS itu bahkan kesalahan satu huruf aja bisa jadi salah gitu. Tapi setauku ya harusnya sih dosen meriksa lagi gitu. Jadi walaupun mau jawab pakai Indo atau jawab pakai Inggris, kayaknya harusnya aman-aman aja sih. Cuman itu nggak jamin ya, karena itu kembali ke kebijakan dosen masing-masing. Cuman sebisa mungkin jawab sesuai soalnya aja. Kalau soalnya Indo, Indo. Kalau soalnya Inggris, ya Inggris. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin terkait materi. Oh iya, untuk soal ini nanti bakal dikirim yang bagian yang fullnya ya, yang 50 soal. Tadi kan cuma 30. Cuman untuk 20 soalnya lagi, kalau nggak ada kunci jawabannya, ya coba kalian kerjain dulu aja sendiri-sendiri. Nanti kalau ada yang bingung, waktu ngerjain 20 soal lainnya, boleh minta tolong ke anak-anak CEM saja buat bahas. Atau mau chat Fahri juga boleh. Oke, kira-kira sampai sini. Ini tadi Una apa? Ngetik apa? Minus 0,987. Sekian. Kemarin tuh waktu kalian UTS ada soal yang beda dari yang tahun lalu nggak? Yang pernah dikasih sama mungkin kakak tingkat atau yang dari soal-soal tahun lalu? Sama sama persis, nggak ada satupun soal yang beda atau gimana? Persis ada yang beda dikit. Oke. Tapi overall mirip-mirip lah ya. Atau ada yang beda banget soalnya.
kebanyakan sama mirip. Oke, kalau gitu nanti yang 50 soal ini bakal dikirim ke teman-teman ya, yang fullnya. Tapi sebisa mungkin teman-teman jangan jangan cuma ngandelin dari eh, soal tahun lalu aja, karena sempat kejadian juga di PM makro, bukan di PM mikro. PM makro tuh kan sistemnya waktu itu sama. Waktu itu lagi ada dosen yang mungkin lagi semangat, jadi dia ganti hampir kayaknya 10 soal lebih gitu di soal LMS-nya. Jadi teman-teman tetap belajar ya, jangan cuma ngandelin dari SPrep ini aja atau dari soal-soal SPrep, tapi sebisa mungkin teman-teman tetap belajar materi-materi yang diberikan sama dosen gitu. Karena kita nggak tahu nanti dosen tiba-tiba ngubah soal atau gimana gimana gitu. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan lagi? Last call nggak ada. Oke, karena udah nggak ada lagi yang mau bertanya, mungkin aku kembaliin lagi aja ke Nak James, mungkin ke Aisyah silahkan. Oke, terima kasih kepada Kang Willy dan Kang Fahri yang sudah memberikan materi pada malam ini. Dan makasih juga sama teman-teman yang udah nonton Esprep sampai selesai. Semoga setelah Esprep ini bisa lebih paham sama materinya. Untuk materi sama recordnya nanti kita kasih ke grup. Kepada Akang dan teman-teman dipersilakan untuk leave Zoom-nya ya. Aku end. Thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak kakak-kakak James. Terima kasih.